Januari 2026. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamun ala man ittaba huda. Kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan untuk kita semua yang selalu berada di atas petunjuknya. Damai di langit, damai di bumi, damai di hati kita. Ibu bapak yang berbahagia, Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillah, berkat bimbingan, rahmat, hidayah, serta maunahnya, kita semua dapat hadir di majelis yang berbahagia ini di pagi hari dalam forum buku bijak. Alhamdulillah, Ibu Nur juga sudah hadir dalam keadaan sehat walafiat, ya, diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat. Banyak di antara kita yang diberikan nikmat sehat, tapi tidak sempat untuk beribadah kepada Tuhan. Banyak juga yang diberikan nikmat sempat beribadah, sempat mengingat Tuhan dalam kesibukan keseharian kita, tapi tidak diberikan nikmat sehat. Maka nikmat sehat dan nikmat sempat adalah nikmat yang sering sekali kita lalaikan dan kita lupakan, Bapak Ibu. Nikmat sehat dan nikmat sempat itu sering sekali kita lalai di dalamnya. Terkadang ada waktu-waktu luang yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita tidak pergunakan dengan baik, sehingga di saat waktu luang itu sudah lepas dari genggaman, kita baru merasa bahwa Masya Allah, kalau kemarin saya tidak diberikan terlalu banyak kesibukan, diberikan banyak waktu luang, ya, saya tidak beribadah kepada Tuhan, maka di saat waktu luang itu dicabut dari diri kita, penyesalan tinggal adanya. Ibu bapak yang berbahagia, dalam forum buku bijak kita selalu diajarkan bagaimana menjadi seorang pemimpin, baik untuk pemimpin secara pribadi maupun pemimpin secara komunal. Pemimpin secara pribadi tentunya bagaimana cara kita memimpin diri kita, seluruh anggota tubuh kita hingga untuk mencapai ketaatan kepada Tuhan saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk satu hal, yakni beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terkait dengan masalah peribadatan ini, Bapak Ibu, Masya Allah ya, kita tidak ada paksaan, ya, tidak ada paksaan dalam dalam hal ibadah. Allah mengatakan la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal khayy. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Jadi silakan untuk kita semua pilih agama yang menurut kita terbaik, terbenar, terlurus, tertinggi, ya. Setelah kita pilih, maka seyogyanya di saat kita memilih agama tidak jauh beda seperti kita memilih sebuah fakultas, Bapak Ibu. Di saat kita sudah memilih sebuah fakultas atau sebuah sekolah untuk kita jadikan sebagai madrasah, tempat kita menimba ilmu dan belajar, hendaknya SOP atau standar operasional prosedur di dalam lembaga tersebut harus kita taati. Karena kalau tidak kita taati, kita tidak dapat ijazah terbaik. Kita tidak dapat konten terbaik. Kita tidak dapat nilai terbaik. Maka la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Qad tabayyana rusdu minal khayy. Sungguh kebenaran itu sudah jelas. Seperti jelasnya waktu siang dan malam. Kebenaran itu akan membuat kita tenang, Bapak Ibu. Kebenaran itu akan membuat hidup kita lebih nyaman. Kebenaran itu akan membuat kondisi dan situasi itu lebih menyenangkan. Contoh, ya, ada dua insan, laki-laki dan wanita, di mana laki-laki dan wanita, ya, ini sedang bercinta kasih. Laki-laki dan wanita sedang bercinta kasih ini, Bapak Ibu, yang satu taat kepada Tuhan melalui pernikahan, sedangkan yang satu justru menyimpang dari ajaran Tuhan. Hanya sekedar pacaran atau kumpul kebo misalkan. Nah, untuk yang pertama, yang mereka menikah melalui pintu pernikahan,
di saat pasangannya hamil, ya, itu Masya Allah senangnya luar biasa Bapak Ibu. Seneng banget. Begitu sudah nikah, ya, 1, 2, 3 bulan kemudian hamil, kehamilan pacarnya itu, atau kehamilan istrinya itu, diberitakan kepada seluruh rekan-rekan kerjanya, diberitakan kepada seluruh anggota keluarganya, bahkan kemudian dipajang di media sosial. Alhamdulillah, ya, istri saya sudah hamil. Kemudian doa-doa dari orang-orang terdekatnya akan dilantunkan. Yang pertama dia kasih tahu tentu orang tuanya. Pak, Bu, Alhamdulillah, ya, istri saya hamil. Itu keluarganya Masya Allah Bapak Ibu, bersuka cita atas kehamilan dari pasangan muda ini. Kenapa kok mereka bersuka cita, bergembira? Karena kehamilannya melalui jalan Tuhan, yakni ada pintu pernikahan di dalamnya. Sedangkan pasangan yang kedua, yang cuma kumpul kebo saja, yang cuma pacaran saja, tahu-tahu hamil pacarnya. Apa yang terjadi? Apakah berani kira-kira si laki-laki memberitahu kepada bapaknya si perempuan, Pak, anakmu saya hamili. Ya mungkin bakal dikeplai Bapak Ibu. Kemudian dia upload di media sosial, Alhamdulillah pacar gue hamil nih. Baru pacaran 1 bulan langsung hamil. Itu digoblok-goblokin sama teman-temannya. Sama-sama hamilnya, sama-sama melakukan hubungan seksual, tapi yang satu qad tabayyana rusdu minal khayyi. Yang satu melalui sebuah pintu pernikahan, sedangkan yang satu hanya melalui sebuah hubungan hewani. Karena kalau cuma ngandelin kawin, Bapak Ibu, kambing juga kawin, gitu. Ayam yo kawin, gitu ya. Semut, semut yo kawin kayak nih. Hmm. Tapi kenapa yang satu bersuka cita, sedangkan yang satunya lagi justru bermuram durja? Dikarenakan yang satu melalui sebuah pintu pernikahan, ada agama di sana yang mengatur. Yang pasangan kedua justru melalui pintu perzinahan. Saudaraku fillah, rahmatullah alaikum, maka qad tabayyana ar-rusdu minal khayyi. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Nah, barang siapa yang sudah mengetahui kebaikan dan keburukan, ya, kemudian dia mengingkari terhadap kekufuran, mengingkari terhadap sebuah pelanggaran, wa yu'min billah. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan. Artinya apa? Nggak mungkin terkumpul dalam diri seseorang, di satu sisi dia beriman, di sisi lain dia kufur. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin terkumpul, Bapak Ibu. Jadi antara iman dan kufur itu selayaknya air dan minyak. Mereka tidak akan pernah menjadi satu. Mereka akan terpisah. Maka di saat kita, orang-orang yang mengaku sebagai orang yang beragama, layaknya kita berusaha secara maksimal untuk menghindari kekufuran. Untuk tidak hanya menghindari, ya, tapi juga mencegah kekufuran terjadi di tengah-tengah kita. Jadi tidak layak kalau ada negara yang beragama melegalkan LGBT misalkan. Nggak layak sebuah negara yang mengaku berketuhanan yang Maha Esa membiarkan berkembang biak LGBT atau kaum pelangi. Beberapa waktu yang lalu, saya ada kunjungan di Bandung. Saya berdiskusi dengan beberapa dokter, profesor, dan juga dokter. Ternyata di Bandung, Bapak Ibu, itu perkembangan LGBT cukup merebak. Dan tidak hanya di Bandung, tapi di banyak kota-kota besar di Indonesia. Terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan penyimpangan ini justru dilakukan pembiaran. Baik, ya, oleh masyarakat maupun oleh tangan negara.
Kok bisa? Ya, karena lagi-lagi Bapak Ibu ya, lagi-lagi kita masyarakat ini terkadang terlalu cepat terbawa arus. Kalau ada laki-laki yang menyerupai perempuan, berdandan seperti perempuan, tampil di media sosial, itu like-nya malah banyak. Lucu katanya. Kalau ada laki-laki yang menyerupai perempuan, mengenakan aksesoris perempuan, menggunakan baju perempuan, ya, itu justru sekarang berani live di TikTok, live di Facebook, live di YouTube, di Instagram, dan mereka bangga dengan kekufurannya. Mereka bangga dengan dosa yang mereka lakukan. Padahal ingat, di saat azab Allah diturunkan, itu tidak hanya menimpa mereka, tapi akan menimpa siapa saja yang ada di atas muka bumi ini. Beberapa waktu yang lalu, sebuah negara yang bernama Thailand itu meresmikan LGBT dan mensahkan secara hukum agama maupun secara negara. Di Thailand sudah resmi, Bapak Ibu. Kemudian di negara tetangga misalkan, ya, Australia, kalau di Amerika sudah jelas ya, bahkan rumah-rumah ibadah di sana itu sudah dijadikan sebagai tempat untuk mengikrarkan janji suci pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Nauzubillah min dzalik. Dan alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah ya, sampai dengan saat ini kaum muslimin ya masih terus melakukan penentangan terhadap penyimpangan yang terjadi ini. Karena apa? Karena ini jelas menyalahi fitrah, jelas menyalahi kodrat, dan ini jelas kemungkaran yang harus kita tertibkan. Dikatakan bahwasanya kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang aku turunkan untuk seluruh manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyerukan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah kemungkaran, faulaika humul zalimun. Saudaraku fillah, rahmatullah alaikum. Maka yuk kita yang tergabung di pagi hari di Forum Buku Bijak, kita genggam erat keyakinan kita. Masalah keyakinan tidak perlu diperdebatkan. Apapun keyakinan kita, jadilah oase, jadilah apa namanya, tempat di mana kita tunjukkan bahwa perbedaan itu justru menjadi sebuah kebaikan. Dalam olahraga, Bapak Ibu, itu harus ada lawan. Ya, lawan main catur adalah lawan kita bermain. Lawan main bola itu adalah lawan kita bermain. Untuk apa? Silih menunjukkan kebaikan di antara kita. Jadi perbedaan itu justru digunakan sebagai sarana oleh Tuhan untuk terus mengupgrade diri kita. Dalam bahasa di KLPI, kita kenal dengan apa yang disebut APBN. Ambil positif, buang negatif. Ditambah dengan tahu diri, sadar diri, dan tahan diri. Kita tahu diri kita bahwa kita tidak pernah luput dari salah dan dosa. Kita tahan diri kita untuk mengomentari apa yang dilakukan orang lain, ya. Tapi ingat, dalam hal kemungkaran yang dilakukan secara kolektif dan terang-terangan di tengah masyarakat, kita tidak boleh tinggal diam. Bukan kemudian TST namanya, kalau kita melihat kemungkaran di depan mata kita, tapi kita diam, acuh tak acuh. Itu bukan TST. Ya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dengan begitu tegas bahwasanya barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegah dengan tanganmu. Artinya, tangan adalah kekuasaan.
Kalau kita berkuasa, kalau kita mampu, cegah itu. Kalau tidak mampu dengan tangan, maka fa'illam yastati fabilisani. Cegah dengan lisan kita. Kalau dengan lisan kita tidak mampu juga, fa'illam yastati fabiqalbih. Maka cegah dengan hati kita. Paling tidak kita mengingkari kemungkaran itu. Ada teman lagi kumpul, kongko-kongko, ya, di depannya banyak kemudian terdapat hal-hal yang dilarang. Bukan malah kita ngumpul karena katanya solidaritas, tapi kita menjauh. Karena apa? Karena di sana terdapat kemungkaran. Tidak dibenarkan kita melihat kemungkaran, kemudian kita tidak mengingkarinya. Saudaraku fillah, ibu bapak yang berbahagia, Masya Allah, ya. Kalau teman-teman Muslim ada sebuah syair yang katanya syair ini ditulis oleh Abu Nawas. Jadi Abu Nawas itu bukan sosok pelawak, Bapak Ibu. Abu Nawas itu adalah sosok sufi. Beliau adalah sufi yang luar biasa, yang kemudian mencoba menertawakan dirinya sendiri karena dia adalah wayang bagi Tuhan. Jadi Abu Nawas itu nulis, syairnya terkenal dan sering menjadi puji-pujian kaum muslimin. Apa syairnya? Ilahi lastuli firdausi ahla. Wahai Tuhanku, aku itu bukan ahli surga. Wala akwa 'alan nari jahimi. Tapi aku tidak kuat kalau masuk neraka. Bayangkan Bapak Ibu. Aku bukan ahli surga, tapi aku nggak mampu ya Allah kalau diminta untuk masuk ke dalam neraka. Fahab li taubatan waghfir dzunubi, maka ya Allah, aku bertaubat, aku mohon ampunan dan ampuni dosa-dosaku, kata Abu Nawas. Kemudian dilanjutkan, sesungguhnya engkau maha pengampun dosa yang besar. Ya. Dosaku itu sebanyak pasir-pasir di lautan. Dosaku sebanyak pasir-pasir yang terhampar di pantai-pantai. Luar biasa Bapak Ibu. Pengakuan dosa dari seorang hamba kepada Tuhan. Fahabli taubatan ya dzal jalali. Ya, maka berilah aku taubat wahai Tuhanku yang memiliki segala keagungan. Saudaraku fillah rahmatullah alaikum, hidup itu bukan seperti layangan putus yang kemudian kemana mau terbang, nyangkut di pohon ya sok monggo, ya. Nyangkut di tiang listrik ya monggo, gitu. Nyangkut di genteng ya monggo, jatuh kelindes mobil ya monggo, tidak. Hidup tidak seperti layangan putus, Bapak Ibu. Itulah pentingnya pemahaman atas agama. Tanpa agama, kehidupan manusia pasti akan berantakan, Bapak Ibu. Pasti akan berantakan. Wong ada agama saja berantakan. Ya. Bukan agamanya yang salah, bukan. Manusianya yang tidak mau diatur dengan agama. Gitu. Maka kalau tidak ada agama, Masya Allah. Ada orang yang kemudian hidupnya merasa bahwa dia sudah cukup baik, jadi tidak perlu beragama. Menurut dia, orang yang berbuat baik dalam hidupnya itu sudah cukup. Padahal Bapak Ibu, baik saja itu tidak cukup. Contoh, ada kita punya teman, teman kita kekurangan uang Bapak Ibu. Kemudian teman kita minta tolong sama kita. Mas, aku pengen mabuk mas. Aku pengen mendem. Ya, aku pengen nyabu. Duitku kurang. Tolong tambahin. Karena kita baik, kemudian kita kasih uangnya Bapak Ibu. Di saat dia mendem, di saat dia mabuk, kemudian melakukan pengerusakan terhadap dirinya dan lingkungan, maka kita yang memberi uang tidak ikut mabuk kita. Kita cuma ngasih duitnya saja, itu sudah dihukumi sama besar dosanya. Misalkan kita lagi nongkrong di pinggir jalan, kita tahu ada orang yang tanya ke kita, Mas, mohon maaf, saya orang dari luar kota. Hmm, ke Cirebon, ya, pengen nyari
tempat ani-ani di mana yang banyak ya, Mas? Nah, ibu-ibu tahu nggak apa itu ani-ani? Ya, ani-ani itu ya ani-ani ya. Lah, karena kita kemudian pernah tahu ada tempat itu di daerah kita, kemudian kita tunjukkan tempat itu, Bapak Ibu. Oh, monggo, Mas. Kalau jenengan mau tindak ke tempat ani-ani, saya anterin. Malah dianterin, Bapak Ibu. Yang berzinah dia, yang berbuat dosa dia, tapi kita yang hanya menunjukkan tempatnya, itu juga mendapatkan dosa yang sama. Dan di saat azab Tuhan turun, bukan hanya dia yang kena, tapi juga termasuk kita. Saudaraku fillah, rahmatullah alaikum, maka di sini pentingnya kita itu saling mengingatkan dalam kebaikan. Pentingnya kita saling memperbaharui keimanan kita setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat. Coba sekarang kita tanya pada diri kita masing-masing di saat kita berdoa kepada Tuhan, ya, di saat kita berdoa kepada Tuhan, itu dalam rangka apa? Gitu. Sini ada siapa nih? Ada Bu Warsiam. Bu Warsiam. Assalamualaikum Bu Warsiam. Standby Bu Warsiam. Mana Bu Warsiam? Standby nggak Bu Warsiam? Hadir Bu Harsiam. Oh, ada Bu Mimin nih. Alhamdulillah. Bu Mimin, Iya Pak. ya. Kalau Bu Mimin sholat, Bu Mimin berdoa, ya, itu dalam rangka apa? Jadi di saat Ibu Mimin sholat itu, kenapa Ibu Mimin sholat? Ayo, Jiban Pak. ya, kewajiban. Oke, ya. Ibu Luis, Ibu Luis, kalau Ibu Luis sedang berdoa berangkat ke gereja, kenapa Ibu Luis? Gereja. Aduh Bapak. Pertumbuhan iman Pak. Pertumbuhan iman, ya, keren. Jawaban itu betul Bapak Ibu, ya. Tapi ada satu hal mendasar yang harus kita pahami, bahwa di saat kita melakukan penghambaan kepada Tuhan, bukan hanya dalam rangka ketaatan, tapi dalam rangka kecintaan. Kita kangen dengan Tuhan. Kita rindu dengan Tuhan, Bapak Ibu. Masya Allah. Ada orang tua yang rindu dengan anaknya, anaknya sedang bekerja nun jauh di sana, kemudian orang tuanya mendengar anaknya sakit. Sakit, Bapak Ibu. Masya Allah. Ya. Ada orang tua, ya, yang saya kenal di Lampung, Bapak Ibu. Itu anaknya kuliah di Jogja. Dulu tahun 97. Itu dengar anaknya kebetulan itu pecinta mapala, mahasiswa pencinta alam di STIU, ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta. Ya, naik gunung, pas lagi naik gunung kemudian mengalami apa namanya itu? Hipotermia. Hipotermia itu kedinginan yang luar biasa sampai kemudian sakit pokoknya. Itu orang tuanya Bapak Ibu, itu ada toko. Langsung begitu dia dapat telepon bahwa anaknya ini sakit, itu ditutup tokonya, tokonya tokonya besar, ya, dan ramai sekali karena grosir. Ditutup tokonya, dia langsung berangkat, ya, Bapak Ibu, dia cari-cari apa namanya tiket pesawat, ya, mahal tiket pesawatnya karena mendadak. Dia cari tiket pesawat, ya, dia berangkat ke Jogja untuk apa? Untuk nyambangi anaknya yang sakit. Kenapa itu dilakukan? Karena cinta, bukan karena kewajiban. Ya, kewajibannya orang tua ngirim duit beres lah. Ya, ya wes di rumah sakit cukup sebetulnya. Tapi karena cinta. Yuk Bapak Ibu kita perbaharui keimanan kita seperti yang disampaikan Ibu Luis tadi. Kita perbaharui keimanan kita setiap saat bukan karena kewajiban. Kalau karena kewajiban Bapak Ibu, Masya Allah, itu
Kalau kita jalan-jalan naik motor, wajibnya pakai helm. Kita pakai helm kalau ada polisi. Kalau nggak ada polisi, helmnya kita lepas. Ada orang yang naik sepeda motor di lampu merah itu diterabas saja. Pas lagi nyebrang rabas, gitu, langsung ternyata di tikungan ada polisi. Prit. Nah, disemprit Bapak Ibu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak tahu apa salah Bapak? Tahu Pak. Apa salah Bapak? Nerabas lampu merah Pak. Lah kenapa Bapak terabas? Saya nggak tahu kalau ada Bapak. Bapak Ibu semua? Ya. Ternyata ketaatan, kepatuhan, kewajiban yang ada pada dirinya itu dilanggar hanya karena dia seolah-olah tidak melihat adanya polisi. Itu. Jangan sampai kemudian kita beragama itu tidak merasa diawasi. Jangan sampai kita hidup ini merasa tidak diawasi oleh Tuhan. Itu. Maka hidupnya sok karep-karep dhewe, kaya kucing ya kadang-kadang. Gitu. Kucing garong. Ya. Bapak Ibu, kalau kucing-kucing rumahan itu kan masih takut itu. Nyolong ikan asin aja begitu ketahuan ngwacir dia. Itu kalau kucing rumahan. Beda sama kucing garong, Bapak Ibu. Ya. Kayak apa namanya? Bajing, Bapak Ibu tahu bajing ya? Bajing tahu ya? Bajing itu Bapak Ibu, itu kalau dia nyolong kelapa, ya, begitu ketahuan sama yang punya, ya, itu kelapanya dijatuhin Bapak Ibu. Itu kalau bajing. Tapi kalau bajingan, wah, pohon kelapanya ditebang Bapak Ibu. Ya, sama. Buaya Bapak Ibu. Buaya, ya. Oh, itu kalau pas lagi berjemur di pinggir sungai, ya, ngelihat manusia, langsung kabur nyemplung sungai Bapak Ibu. Itu kalau buaya air. Buaya darat, malah nguber Bapak Ibu. Ya, jadi Masya Allah. Yuk, kita perbaharui eh, keimanan kita. Kita beribadah bukan hanya karena ketaatan kita kepada Tuhan, bukan hanya sekedar untuk memperbaharui keimanan, bukan hanya sekedar ingin dilihat soleh, tapi karena kecintaan kita kepada Tuhan. Tanamkan pada diri kita. Bismillah. Misalkan malam, ya, teman-teman Muslim, yuk kita dawamkan Bismillah. Kita dawamkan untuk salat tahajud, ya enggak usah banyak-banyak ya. Kalau misalkan nggak bisa sampai witir di 11 rakaat, ya sudah 2 rakaat, enggak apa-apa. Dingin Pak, paksakan. Tanamkan dalam hati kita. Tanyakan dalam hati kita. Di saat dingin melanda, malas menerpa kita, tanyakan pada diri kita. Darmawan, kok nggak bangun tahajud? Katanya kangen. Itu katanya kangen. Ditunggu loh sama Allah. Ditunggu loh sama nabimu. Insya Allah Bapak Ibu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama Adam, manusia, dan hendak dijadikan sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, dan Allah menceritakan itu, mewartakan itu kepada bangsa malaikat, kepada jamaah malaikat, kemudian malaikat protes Bapak Ibu. Qalu taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kenapa engkau hendak menciptakan khalifah, hendak menciptakan makhluk, di mana makhluk itu akan membuat kerusakan. Makhluk itu akan menumpahkan darah di atas muka bumi ini. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami jemaah malaikat ini selalu bertasbih kepadamu di atas arsmu ya Allah. Masya Allah. Dan Allah mengatakan bahwasanya kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Dan Bapak Ibu, bayangkan di saat kita, ya, khusus untuk teman-teman Muslim, ya, di saat orang-orang sedang terlelap, di sepertiga malam, pukul 3, pukul setengah 4, kita bangun, kita munajat kepada Allah. Ya, bukan karena ketaatan. Bukan. Bukan karena ingin dilancarkan rizkinya. Bukan.
Bukan karena kita banyak hutang, bukan. Tapi karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Saudaraku fillah, Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Karena kecintaan kita kepada Tuhan. Karena kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku fillah, hidup sementara, akhirat selamanya. Kita tidak mungkin, Bapak Ibu. Saya dikasih sakit hampir 1 minggu. Badan rasanya linu semua, ya Allah. Dari punggung, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, mau jalan nggak bisa. Ya, ternyata kena flu tulang, kata dokter. Ya, Masya Allah. Seminggu, Bapak Ibu. Di saat orang bertanya, sudah berapa hari Mas sakit? Seminggu. Apa yang dirasa? Linu semua tulang belulang saya. Sampai gigi, sampai rambut pun linu, Bapak Ibu. Sudah berapa lama? Seminggu. Bapak Ibu, di saat ada orang yang bertanya kepada saya, Mas, sehatnya sudah berapa lama? Saya baru terfikir, Masya Allah, yang saya ingat hanya pada waktu saya sakit. Saya tidak ingat pada waktu saya sehat. Dikasih sakit seminggu, saya sudah ngalu alah sama Gusti Allah. Duh Gusti, ampun ya Allah. Duh Gusti, ini badan mungkin terlalu banyak beban dosanya hingga kemudian harus engkau istirahatkan. Yang biasanya kita sholat, ya, kita kemudian bisa ruku dan sujud. Itu terlentang, bingung, gitu. Di saat ada teman yang tanya, sudah berapa lama sehatnya, Mas? Itu terasa ditampar-tampar, Bapak Ibu. Insya Allah. Sehatnya tidak pernah kita ingat, Bapak Ibu. Tapi giliran sakit, langsung kita tahu. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ubi kan masih Kita ada bisa mungkin. melupakan Ada sedikit, nikmat yang Pak. telah Ada sedikit. Ibu, Iya, maksudnya kayak kemarin aja saya separuh. Yang dibilang maka si dari buku bijak pagi hari ini, saya ingin kembali menyampaikan kepada diri saya, khususnya, ya, dan kepada teman-teman semua, yuk kita jadikan ibadah kita bukan dalam rangka ketaatan saja, tapi lebih kepada kecintaan kita kepada Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah cinta dengan Tuhan, Bapak Ibu, diletakkan dalam kondisi apapun, ya, kepasrahan kita sudah totalitas. Bahwa memang faktanya kita itu tidak punya daya upaya kecuali apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Maka di saat tubuh kita sehat, Bismillah, ada kitab suci di samping kita. Paling tidak kalau tidak bisa setiap hari membacanya, bacanya setiap minggu. Kalau setiap minggu tidak mampu, ya minimal sebulan sekali lah. Kalau sebulan sekali tidak bisa, ya 2 bulan sekali. Jangan sampai kitab suci di rumah kita itu berdebu, Bapak Ibu. Nah, kita merasa kitab suci tersebut kan surat cintanya Tuhan kepada kita. Kalau tidak ada kitab suci tersebut, bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Langsung ke Nabi? Enggak sejaman. Langsung ke Aulia? Langsung kepada Masyayikh? Enggak sejaman dan mungkin tidak sedaerah. Langsung kepada Kiai? Mungkin kita terlalu sibuk. Maka yang paling dekat dengan kita adalah kitab suci yang ada di rumah-rumah kita. Di saat kita ngaji, bukan dalam rangka ketaatan, tapi dalam rangka kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di saat kita membaca,
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji atas Allah seluruh sekalian alam. Kita tahu bahwa Tuhan yang menguasai seluruh jagat raya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia yang Maha Pengasih dan Dia Maha Penyayang. Dia memberikan segala apa yang kemudian disebut dengan kenikmatan atas seluruh makhluk. Tapi untuk yang disayangi, ya, ingat, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah pengasih. Semua umatnya dikasih. Tapi untuk Ar-Rahim, ya, kita yakini itu khusus, ya, untuk kita. Jadi selalu saya sampaikan dalam beragama harus fanatik, Bapak Ibu. Beragama harus fanatik. Nggak boleh beragama nggak fanatik. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa agama kita itu adalah jalan kebenaran. Jadi jangan elailu, jangan ikut sana ikut sini. Ya. Dalam beragama harus fanatik. Dalam keberagamaan, ya, dalam keberagaman toleransi. Ya, Bapak Ibu, di saat kita melihat ada duri di jalan, ada pecahan beling di jalan, kita ambil dan kemudian kita simpan di tempat yang tidak membahayakan, bukan dalam rangka kewajiban, tapi dalam rangka kecintaan terhadap sesama makhluk. Kalau kaki kita kena beling, kaki kita kena duri itu nggak enak. Jangan sampai rasa tidak enak tersebut dirasakan oleh saudara kita, siapapun mereka. Masya Allah. Kalau sifat-sifat seperti ini mampu kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi masyarakat yang luar biasa. Ibu bapak yang berbahagia, menjadi pemimpin hebat tidak dikatakan hebat jika tidak bijaksana. Menjadi pemimpin yang bijaksana harus tajam dalam melihat situasi, kondisi, dan semua permasalahan. Ada seorang profesor bertemu dengan tukang kebun. Profesornya tanya sama tukang kebun. Ini profesor ngerasa profesor. Profesornya ngerasa pinter. Profesor tanya, tukang kebun, kamu dulu sekolah lulusnya sampai di mana? Pak, saya SD kelas 2, Pak. SR, Pak, sekolah rakyat, saya enggak lulus, Pak. Oh iya. Terus setelah itu kamu ambil paket? Enggak, Pak, saya sudah sibuk dengan pekerjaan saya, sudah sibuk dengan rumah tangga saya, Pak. Aduh, Masya Allah. Jadi kamu nggak tahu? Ya, coba jawab pertanyaan saya. Kalau kamu tahu, kamu saya kasih 1 juta. Gimana, Pak? Kalau kamu bisa jawab pertanyaan saya kasih 1 juta. Siapa? Tapi kalau kamu tidak bisa jawab pertanyaan saya, kamu bayar saya 100.000. Siapa? Kata tukang kebun. Profesornya tanya, kamu tahu tidak jarak antara bumi dan bulan? Waduh, saya tidak tahu, Pak. Oh, kamu nggak tahu? Ah, bayar 100.000. Akhirnya tukang kebun bayar ke profesor 100.000. Boy. Kemudian, ya, tukang kebun ini tanya, Bapak Ibu, tukang kebun ini tanya ke profesor. Oke, profesor, ya, binatang-binatang apa, ya, di saat dia masuk ke lubang, kakinya 4, di saat dia keluar lubang, kakinya 1.000. Binatang-binatang apa di saat masuk lubang kakinya 4, di saat keluar lubang kakinya 1.000. Waduh, saya nggak tahu itu. Maka profesor bayar ke tukang kebun 1 juta. Karena profesor tidak tahu. Karena penasaran, profesor tanya kepada si tukang kebun. Itu binatang apa? Masuk lubang kakinya 4, keluar lubang kakinya 1.000. Maaf, Prof. Saya juga nggak tahu. Tukang kebunnya bayar 100.000 lagi ke profesor. Akhirnya apa? Yang menang siapa? Yang menang si tukang kebun. Dapat 800.000 dia. Ya. Di situ profesor, ya, itu pintar tapi tidak bijak. Tidak apple to apple tentunya ngajak diskusi tukang kebun terkait dengan permasalahan jarak antara bumi dan bulan. Maka di sini hendaknya kita juga harus bijak, ya,
di saat kita eh, berdiskusi misalkan, ya, dan tidak diperkenankan kita memandang orang lain itu lebih bodoh daripada kita. Di saat kita melihat orang lain, orang itu lebih tua daripada kita, ya, maka Masya Allah, ya, tanamkan pada diri kita. Masya Allah, orang ini lebih tua daripada saya, berarti ibadahnya lebih banyak daripada saya, amalnya lebih banyak daripada saya. Ya. Di saat kita ngelihat orang lebih muda dari kita, maka lihatlah, Masya Allah, anak ini masih lebih muda daripada saya. Berarti waktu beribadahnya lebih panjang daripada saya. Jangkauannya lebih jauh daripada saya. Jadi, baik melihat yang tua maupun muda, di saat kita melihat misalkan ada orang yang kurang berpendidikan daripada kita, justru kita kemudian memandangnya itu Masya Allah, enak sekali. Karena orang yang tidak terlalu banyak tahu itu malah santai hidupnya. Satu ketika Bapak Ibu ada orang yang bis, naik bis Bapak Ibu, ya. Itu naik bis itu Bapak Ibu, pas lagi ditanjakan tuh di apa namanya Padang, ya, itu ada tanjakan yang berkelok 9 itu. Ya. Ini ceritanya rombongan bis adalah rombongan orang-orang yang sedang mau berziarah, ya, sedang mau berziarah ke makam para wali. Ini orang-orang yang di bis itu santai Bapak Ibu. Itu padahal bisnya gereng-gereng nggak karuan itu. Hmm. Nah kiainya tanya, Kang, ini bis lagi gereng-gereng kayak gitu kok kalian santai aja apa nggak takut kalau bis ini berhenti kemudian gelinding? Orang-orang yang kemudian pada santai tersebut, Bapak Ibu, orang-orang biasa tersebut, jawabnya simpel. Alah Pak Kiai, gampang, sudah diurus sama sopirnya. Simpel Bapak Ibu. Ya. Nah kalau kita hidup, sudah merasa diurus sama Allah, sudah merasa diurus sama Tuhan, kenapa kita harus persulit hidup kita? Terkadang bukan karena hidup kita yang kemudian sulit, ya. Tapi cara kita melihat masalah itu yang mempersulit hidup kita. Di saat kita sakit ngaluh Allah, ya. Di saat kemudian kita sehat, lupa Allah, ya. Lupa Tuhan, itu masalah. Di saat kita sehat, ya, itu lupa Tuhan. Ya. Giliran kita sakit, ya, Masya Allah, ngeluh kita sama Tuhan. Lalu kita siapa? Saudaraku fillah, yuk kita kembali ke buku bijak. Kita jadikan buku bijak sebagai pijakan bagi kita. Apa yang disampaikan buku bijak? Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Maka bijaksana dalam melihat semua kondisi dan situasi. Jadi pemimpin bijak berlari dengan tujuan. Tidak bertinju sembarangan. Hati-hati ya dengan lidah kita. Tidak bertinju sembarangan berarti menggunakan lisan kita secara baik dan benar. Ora usah dahwen, ora usah kepanjangan lambi. Tidak usah terlalu banyak komentar ya dalam kehidupan ini. Dikatakan bahwasanya wal yu'minu billah wal yaumil akhir wal yukrim khairan faliyasmut. Alah sampai cedal saya. Jadi orang yang kemudian eh, yakin akan keberadaan Allah dan kemudian yakin akan keberadaan akhirat, maka dia berkata baik, aul yasmut, atau diam. Kalau kita melihat kekurangan di orang lain, nggak usah dikomentari, APBN saja, ya. Kita JBJM saja, kita TST saja. Tidak ada manusia yang sempurna. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Yang penting dan perlu kita latih adalah nih mata, telinga, lisan, ya. Karena ini yang kemudian akan masuk ke dalam otak kita. Maka kita selalu berdoa itu kalau subuh itu Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi sam'i, la ilaha illa anta. Ya. Ya Allah sehatkan badanku, sehatkan mataku. Sehat itu bukan berarti kemudian tuh matanya sakit, bukan. Tapi sehat dalam rangka untuk melihat segala sesuatunya yang terbaik. Di saat kita melihat bunga mawar, Bapak Ibu, fokus ke bunganya, nggak usah kemudian kita lihat durinya, nggak usah juga kita lihat pupuk kandangnya. Fokus aja kepada bunga mawar itu, agar keindahan itu terjaga. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari, kita latih diri kita untuk betul-betul mencintai Tuhan, waktu sendiri maupun waktu ramai.
Karena kalau waktu rame kita seolah-olah cinta kepada Tuhan itu mudah, Bapak Ibu. Yang paling sulit waktu sendiri. Waktu sendiri kita sulit. Kenapa? Ya, setan kotak itu menggoda kita. Yang kita pikir setan itu bertanduk apa? Enggak, Bapak Ibu. Setan itu enggak bertanduk sekarang itu. Iya. Setan itu bentuknya kotak. Hmm? Setan itu bentuknya kotak. Ya. Setan kotak ini bahaya kalau tidak bisa kita kendalikan. Saya itu Masya Allah. Kadang-kadang azan sudah berkumandang enak gitu ya. Kita lagi nonton apa gitu ya. Sampai kemudian azannya selesai, kita tidak beranjak. Masya Allah. Ini setan kotak nih Bapak Ibu. Ini bahaya kalau enggak kita gunakan dengan baik. Ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika ketinggalan sholat berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketinggalan karena asik mengurus kebun anggurnya, Bapak Ibu. Maka di saat dia ketinggalan satu sholat. Itu pada waktu itu sholat zuhur, Bapak Ibu. Bilal sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, hayya ala sholah, hayya ala falah. Ya, azan sudah Bilal, dia asik dengan kebun anggurnya. Sampai kemudian pada waktu sudah masuk rakaat ketiga, ya, dia baru sampai di masjid. Dari situ kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, itu kebun anggur yang saya miliki sudah melalaikan saya untuk sholat berjamaah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulai saat ini itu kebun anggur saya wakafkan untuk kepentingan umat." Itu kebun anggur diwakafkan, Bapak Ibu. Para sahabat Nabi kenapa kok bisa seperti itu? Apakah karena di zaman Nabi? Bisa jadi. Tapi yang pasti keimanan mereka sudah paripurna. Mereka betul-betul melihat dunia sementara, akhirat selamanya. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. Maka yuk kita jaga stamina kita. Stamina kita jaga. Karena stamina yang ada saat ini, Bapak Ibu, itu terbatas. Ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu cuma sawah ladang tempat kita bercocok tanam. Apa yang kita tanam saat ini akan kita panen. Yakin. Yakin, Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan hari ini pasti akan kita tuai. Ya, siapa menabur benih, dia akan ya menanam sesuai dengan apa yang dia tabur. Gitu. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Oh, ibadah kalau pas lagi pengen dikabulkan doanya, ya. Ibadah kalau pas pengen mendapatkan kemudahan. Enggak, Bapak Ibu. Kalau kita cinta, kapan waktunya? Ya, siang, sore, petang, malam, monggo. Karena kita cinta. Kita ingin bertemu dengan yang kita cintai. Bukankah di saat kita sedang beribadah kepada Tuhan, kita sedang bercakap-cakap dengannya. Bercakap-cakap dengan Zat yang Maha Tunggal, Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Luas pengampunannya, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, Zat yang memudahkan segala sesuatu. Kalau kita mendekat, Bapak Ibu, Masya Allah. Wong kita dekat dengan gubernur, kita dekat bupati, kita dekat dengan Pangdam, kita dekat dengan Pak Lurah saja. Itu kita bangga kok. Gitu. Tapi kenapa kita tidak merasa bangga di saat kita dekat dengan Tuhan? Loh, Pak Lurah, Bupati itu semuanya mau diar, Bapak Ibu. Semua mati. Ya, Presiden pun mati. Ya. Ada orang yang kemudian melihat BTS itu ya, konser BTS pada waktu di Jakarta. Itu apa itu yang dari Korea itu, K-pop itu harga tiketnya sampai 5 juta itu Bapak Ibu, berjubel ngantri, histeris, orang pada pingsan itu pada waktu melihat K-pop itu. Kenapa? Ya karena mereka mencintai K-popnya. Nah kalau kita mencintai Tuhan, Masya Allah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada Bapak Ibu. Sampai pada salafus soleh di saat mereka takbir Allahu Akbar, mereka nggak mampu mengangkat tangannya. Lunglai mereka punya tubuh, ambruk mereka, ya, jatuh mereka, ya, karena tak kuasa, ya, apa namanya, menyaksikan kebesaran Tuhan dalam dirinya. Masya Allah. Ya. Maka di situ dikatakan fana'ul zat, fana'ul sifat, ya, fana'ul af'al dan seterusnya dalam ilmu tasawuf. Saudaraku filah, jangan seperti minuman bersoda yang dikocok, ya. Andalkan Tuhan,
doakan goal, strategi, dan tim. Ini awal tahun 2026. Yuk, sama-sama kita buat goal, Bapak Ibu. Buat goal, kemudian tetapkan strategi, bentuk timnya, itu baru benar. Ya. Tetapkan goalnya, siapkan strateginya, siapkan timnya. Ya, doakan leader-leader kita. Di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, Alhamdulillah, para promotor yang selalu mensupport kita doakan. Ya, manajemen semuanya doakan. Percaya perusahaan ini terus berjalan, perusahaan ini terus berkembang, perusahaan ini terus menarik seluruh gerbong yang sudah ada di dalam komunitasnya. Saudaraku fillah rahmatullah alaikum. Kalau ini sudah kita bisa lakukan, ya, semua hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita karena kecintaan kita kepada Tuhan, sedangkan Tuhan itu mencintai seluruh makhluk, maka cinta itu akan menjadi spirit dan kekuatan kita, sehingganya kita bisa insya Allah bertemu dengan Tuhan dengan pertemuan yang paripurna. Ya iya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ghafarallahu dzunubahum insyaallah. Saudaraku fillah, ya. Sampai di situ kita punya buku bijak pagi hari ini. Insyaallah kita akan berdoa bersama. Ya, mohon izin untuk pagi hari ini saya pimpin sendiri doanya. Monggo untuk teman-teman kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa menguatkan kita, menjadikan kita sebagai kekuatan umat yang terus terkonsolidasi dalam sistem di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'fi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Allah Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يا الله فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Alhamdulillah, kami bersyukur padamu ya Rabb. Engkau telah memberikan kami saudara-saudara yang soleh, saudara-saudara yang mengingatkan kami terhadap sementaranya di dunia dan keberlangsungan di akhirat. Ya Rabb, Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepadamu di pagi hari ini di forum buku bijak. Engkau telah menjadikan kami hamba-hamba yang begitu komitmen terhadap semua janji-janji yang telah kami ucapkan. Baik janji kepada sesama manusia maupun janji kepadamu untuk taat dan patuh hanya kepadamu. Wahai Tuhan yang menggenggam segala urusan, mudahkan urusan kami, sehatkan tubuh kami, sehatkan mata kami, sehatkan telinga kami, sehatkan seluruh anggota tubuh kami untuk beribadah kepadamu. Alhamdulillah, puji syukur kepadamu wahai Tuhan. Engkau telah menjadikan kami orang yang disiplin. Alhamdulillah, puji syukur kepadamu wahai Tuhan. Engkau telah mengirimkan kepada kami anak-anak yang lucu, anak-anak yang solih dan solihah. Alhamdulillah, puji syukur kepadamu ya Rabb. Engkau telah mengirimkan kepada kami istri yang soleh, istri yang berbakti, istri yang betul-betul memahami kekurangan dan siap untuk menanggung segala kekurangan kami. Ya Rabb, jadikan kami para suami menjadi suami-suami yang menjadi suri tauladan, suami-suami yang menyayangi istri, menyayangi anak-anak, menyayangi mereka, melepaskan topeng kami. Wahai Allah, jangan kau jadikan kami para suami yang menjadi malaikat di luar, tapi justru menjadi iblis di dalam rumah-rumah kami. Wahai Tuhan yang maha lembut, ya Ghani, ya Matin, ya Dzal Jalali wal Ikram.
Wahai Allah, jangan kau jadikan kami orang yang suka menggunakan topeng di luar, sedangkan kami tahu kebusukan hati kami. Wahai Allah, terima kasih, puji syukur kepadamu. Kau telah memberikan kami, menempatkan kami di PT Kreasi Lima Pilar Indonesia, tempat berkumpul orang-orang soleh, orang-orang yang ingin meniti kebenaran, orang-orang yang faham bahwa dunia sementara, sedangkan akhirat selamanya. Wahai Allah, untuk seluruh promotor yang ada di PT Kreasi Lima Pilar Indonesia, jazakumullah khairan jaza. Jazakumullah khairan jaza. Sehatkan selalu jiwa raganya. Jadikan sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya. Jadikan ya Allah setiap lambaian tangan, untayan kata dari lisan mereka sebagai amal ibadah. Ya Rabbana ya Karim, untuk para promotor kami, jadikan setiap lelahnya menjadi lillah. Jadikan setiap lelahnya menjadi lillah. Jadikan setiap lelahnya menjadi lillah. Ya Rabbana Karim, istaghfirullah. Istaghfirullah ya Allah. Mudahkan ya Rabb. Mudahkan ya Rabb. Mudahkan urusan kami. Saat ini ya Rabb, kami tidak melihat ayahanda kami, Pak Wayan pulih. Mungkin beliau dalam kondisi sakit. Rob, sehatkan. Sehat. Kami belum pernah berjabat tangan, berpeluk badan ya Rob. Tapi doa-doa terbaik untuk seluruh saudara-saudara kami. Jika saat ini ada yang kesulitan, mudahkan. Jika saat ini masih ada yang kesulitan, lapangkan. Ada yang sakit, sehatkan. Ada yang mungkin sedang bermasalah rumah tangganya, harmoniskan ya Rabbana ya Karim. Astaghis du'aana ya Rabbana ya Karim. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammadin. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Ghafar, ya Ghani, ya Yuhyi wa Yumit. Engkau Tuhan yang maha mematikan dan Engkau Tuhan yang maha menghidupkan. Matikan dan hidupkan kami dalam ketaatan. Jangan biarkan kaki kami melangkah lagi ke kemaksiatan. Jangan sampai jadikan lisan kami bergunjing dan kemudian mencerca saudara-saudara kami ya Rabbana ya Karim. Jadikan lisan kami lisan yang saleh, berkata yang baik, atau justru kami bisa menahannya. Allah, jadikan PT Kreasi Lima Pilar Indonesia, owner, manajemen, admin, dan seluruh member kami menjadi manusia-manusia pilihan untuk mengisi masyarakat madani, untuk menjadikan masyarakat yang beriman dan bertakwa bukan karena ketaatan, tapi karena cinta kami kepadamu ya Rabbana, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan dan matikan kami dalam keyakinan kami ya Rabb. Anta Rabbuna Rabbul Mustad'afin. Engkau adalah Tuhan bagi orang-orang yang lemah. Maka kuatkan kami. Kuatkan kami. Satukan kami. Rabbana fir lana dhunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana sighar. Untuk orang tua kami ya Rabb. Untuk orang tua kami yang saat ini masih hidup, panjangkan umurnya, berikan rahmat terhadap semua langkah kakinya. Untuk orang tua kami yang sudah meninggal, lapangkan kuburnya, ampuni segala dosanya, dan anugerahkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi kepada mereka. Kami menjadi saksi bahwa orang tua kami adalah orang tua yang telah membesarkan dan mendidik kami dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku fillah, rahmatullah alaikum. Selalu jaga kesehatan, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadiran di pagi hari ini. Sehat selalu, tetap semangat, dan salam lima pilar. Iya. Salam lima Salam pilar. lima pilar. Salam lima pilar. Salam. Terima kasih bimbingannya. Salam.